Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang pertama atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Yang kedua, kesyukuran kita kepada Allah adalah atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1446 Hijrah. Alhamdulillah, tidak semua orang yang seberuntung kita, ya. Mungkin tahun lalu kita masih berpuasa dengan bapak ibu kita, dengan anak kita, mungkin saudara kita, ya, orang-orang terdekat kita, tersayang kita. Namun Ramadan ini mungkin salah satu dari mereka, ya, sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya, sehingga alhamdulillah kita yang sekarang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini harusnya bisa memanfaatkannya dengan baik, ya, sehingga bisa mendulang pahala yang begitu besar, bisa menjadi insan yang muttaqin, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan perjuangan beliau yang dengannya kita sekarang bisa beribadah dengan khusyuk, dengan khidmat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau rahmat, ya, tempat yang terbaik. Walaupun memang beliau sudah pasti masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah maksum, ya, di antara makhluk yang diberikan memang hak yang istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai bentuk ihsan, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaknya kita memang sering-sering menghadiahkan sholawat kepada beliau SAW. Di samping memang itu adalah perintah beliau sendiri, ya. Nabi katakan, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat atasnya 10 kali. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah, insyaallah pada sisa hari bulan Ramadan tahun ini, ya, mungkin kita agak sedikit telat memulainya, tapi tidak apa-apa. Lebih baik memulai walaupun telat daripada tidak sama sekali, ya. Kita akan mencoba membaca salah satu karya ulama, ya, ulama yang sangat disegani pada zamannya, bahkan sampai sekarang, ya, sering dijadikan rujukan. Di zamannya beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama, ya. Beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama. Beliau adalah Al-Imam Izzuddin
Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulaimi. As-Sulaimi. Beliau termasuk ulama yang hidup di abad ke-7 ya. Jadi sekitar tahun 600-an Hijriah. Beliau wafatnya tahun 660 Hijriah. Insyaallah kita akan membaca karya beliau, salah satunya ya. Banyak sekali karya beliau. Namun sekarang karena kita berada di bulan Ramadan, maka kita ingin mencoba menyelami salah satu di antara karya beliau yang sangat fenomenal ya, dan dibaca dan menjadi rujukan dan di bidangnya ya, rujukan di bidangnya, dan dibaca biasanya memang untuk menyambut atau sebagai tarhib ya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul kitab beliau ini adalah Maqasidus Shaum. Ya. Judul kitab beliau adalah Maqasidus Shaumi. Maqasidus Shaumi artinya maksud-maksud ya, tujuan-tujuan daripada puasa. Ya. Apa saja sebenarnya hikmah dibalik disyariatkannya ibadah yang kita kenal dengan ibadah saum ini. Sebagaimana yang kita tahu, hadirin atau ikhwani dan akhwati rahimakumullah, puasa adalah salah satu di antara ya, rukun Islam yang 5 yang mana harus ditegakkan oleh seorang muslim. Ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak atau didirikan di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat ya, antashhada alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait, atau syahadat alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Ya. Bersyahadat, kemudian sholat, mendirikan sholat, kemudian berpuasa, kemudian berzakat, dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang mana ini adalah rukun ya, rukun Islam yang 5. Islam itu tegak di atas 5 rukun ini ya. Yang konsekuensi daripada orang yang mengingkari salah satu di antara ya, jangankan semuanya, salah satu saja diingkari ya, maka diingkari kewajibannya, maka bisa dihukumi dengan kufur ya. Nauzubillah. Jadi beliau ini kita mulai masuk dalam pembahasan kitab beliau ini. Jadi dalam kitab beliau ini memang sebagaimana judulnya ya, Maqasidus Shaum, maksud-maksud tujuan ya daripada pensyariatannya puasa itu sendiri. Ya. Jadi kitabnya beliau ini terbagi atas 10 pasal ya, atau 10 subbab, yang mana di setiap pasal-pasal itu akan berbicara tentang pembahasan-pembahasan yang tentunya berkaitan dengan puasa itu sendiri. Kita mulai, kita membaca teks Arabnya, kemudian menerjemahkannya, kemudian mencoba mengelaborasi dan mensyarahnya ya sebisa mungkin insyaallah. Kitabus Shaumi wa fihi 'ashratu fusulin. Al-faslul awal fi wujubih. Kitab yang berbicara tentang puasa, yang mana di bawah kitab ini ada 10 pasal ya. Yang pasal pertama beliau jelaskan di sini adalah tentang kewajiban daripada puasa itu sendiri. Ya. Apa saja yang menjadi dalil rujukan daripada kewajiban puasa itu, ya ini yang akan dijelaskan di pasal yang pertama ini. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi beliau memulai kitabnya ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua ibadah siam, ya, ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maknahu, jadi beliau langsung jelaskan di sini, ya, apa maksud, ya, daripada ayat tersebut, la'allakum tattaquna an-nara bisawmi. Jadi firman Allah la'allakum tattaqun yang kita terjemahkan tadi, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa dengan puasa yang kalian jalani, itu artinya apa? Beliau katakan la'allakum tattaquna an-nara bisawmihi, agar kalian, ya, dengan puasa itu bisa terhindar dari api neraka. Ya. Jadi la'allakum tattaqun maksudnya apa? La'allakum tattaqunan nar, agar kalian bisa selamat, bisa terhindar dari api neraka. Fa inna shaumahu sababun, karena puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, ya ikhwani dan akhwati, adalah sebab, ya, menjadi sebab li ghufraniz dzunubi al-mujibati linnar. Karena puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu adalah penyebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada ampunan tersebutlah yang kita kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk apa? Untuk membebaskan diri kita ini, ya, diri kita yang kotor ini dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang mana dosa-dosa tersebut adalah penyebab kita masuk neraka. Ya, jadi nyambung jadinya, ya. Tadi beliau bilang bahwasanya la'allakum tattaqun, itu artinya apa? La'allakum tattaqunan nara bisawmi, ya, agar kalian selamat dari api neraka dengan puasa. Bagaimana bisa? Bisa saja, ya. Bagaimana? Karena puasa tersebut akan mendatangkan maghfirah, ya, akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Gitu, ya. Kemudian wa fis sahihain, selain beliau nukilkan ayat dari Al-Qur'an, beliau juga menambahkan dalil dari sunnah, ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin. Hadis yang kita baca tadi, ya, hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ya. Bahwasanya Islam itu tegak di atas 5 perkara. Yang pertama adalah perkara pertama adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah, dan kufur terhadap selainnya. Ya, ini adalah makna daripada tauhid itu sendiri, ya. Makna daripada tauhid yaitu, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kufur terhadap selainnya. Kemudian perkara yang kedua adalah menegakkan sholat, mendirikan sholat, kemudian berzakat, ya, menunaikan zakat, kemudian berhaji ke Baitullah, yang terakhir sebagaimana dalam riwayat Muslim ini, ya, yaitu berpuasa Ramadan. Inilah yang wajib. Adapun puasa-puasa yang lain maka tidak tercantum di dalam kewajiban rukun Islam, yang mana menjadi
menjadi tegak di atasnya itu agama Islam ya, seperti puasa Ayyamul Bid ya, tiga hari dalam sebulan, seperti puasa Asyura, ya, seperti puasa Tasu'a dan puasa-puasa yang lain, yang mana itu hukumnya adalah sunnah. Nah, ini dia pasal pertama ya. Jadi di pasal pertama beliau menjelaskan dalil-dalil yang menjadi rujukan kita untuk mengatakan atau menyatakan bahwasanya syariat saum, syariat siam itu adalah hukumnya wajib ya. Kita harus imani, kita harus yakini kewajibannya ya, kemudian kita amalkan ya. Itu adalah konsekuensi daripada kita mengatakan wajib ya. Namun sayang sekali banyak sekali di antara saudara-saudara kita sekarang ini kita lihat ada yang macam-macam ya, ada yang berpuasa tapi hanya berpuasa secara lahir saja ya, secara zahir saja, batinnya tidak berpuasa, atau berpuasa tapi tidak ada zat, tidak ada nutrisi yang masuk ya, tapi terus-terusan menggunjing, terus-terusan menggibah saudaranya dan seterusnya ya. Atau bahkan ada yang tidak puasa, subhanallah ya. Ada beberapa warung-warung itu yang buka di siang bolong ya, di siang hari. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang berusaha ya, memiliki usaha warung, usaha toko yang menjual misalnya jual makanan, jual nasi dan seterusnya ya. Apalagi yang mereka memang satu-satunya mata pencahariannya adalah usaha, kita nggak bisa salahkan mereka ya. Berdagang itu hukumnya mubah dalam Islam ya. Kalau pandangan saya sendiri dilakukannya sweeping misalnya seperti yang sekarang kita tonton di TV ya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang maksudnya juga bagus sebenarnya ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mungkin caranya yang harusnya lebih elegan lagi, lebih hikmah lagi ya. Tidak harus dengan misalnya mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi sampai merusak fasilitas yang ada ya, dan seterusnya. Ya, jadi jual beli itu hukumnya mubah dalam Islam ya. Namun mungkin harus ada kesepakatan antara pedagang, mungkin yang difasilitasi ya, dimediasi oleh pemerintah setempat ya, bagi pedagang, bagi orang-orang yang menjual di siang hari, disepakati mungkin ya, bisa saja. Tapi misalnya tidak terbuka selain di bulan Ramadan gitu ya. Atau misalnya boleh, tapi misalnya orang yang datang membeli atau datang ke toko, datang ke warung tersebut harus ditanyai misalnya kenapa tidak berpuasa dan seterusnya ya. Walau alam, mungkin ada mungkin kesepakatan yang harus terjadi sehingga tidak terjadi friksi-friksi di masyarakat untuk kedepannya. Wallahu alam ya. Jadi itu dia, kita harus sama-sama menyepakati, meyakini kewajiban daripada puasa itu sendiri dan mengamal. Konsekuensi daripada keyakinan kita adalah wajib mengamalkannya. Saya kembali lagi ke yang tadi dulu, ke masalah yang tadi. Di satu sisi memang bulan Ramadan ini kita sepakat bahwasanya dia adalah bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Maka semua orang harus memuliakannya ya, harus memuliakan bulannya dan harus menghormati orang-orang yang melaksanakan puasanya ya. Di antara bentuk penghormatan ya tadi, tidak misalnya meremehkannya. Salah satu bentuk meremehkan adalah
orang puasa, temannya puasa terus dia makan di depannya gitu ya, itu juga salah itu ya, itu juga salah ya. Eh, Bukan merupakan cara respect, cara menghormati orang yang sedang berpuasa begitu ya. Tapi apakah itu apa namanya berlaku, apakah itu sama dengan orang-orang yang berjualan ya, orang-orang yang punya warung tadi? Tentunya menurut saya tidak sama ya. Itu memang mata pencaharian mereka, sehingga seperti yang saya bilang tadi, harusnya memang ada eh, mungkin peraturan perda mungkin yang dikeluarkan oleh komunitas tempat atau siapapun itu, pihak-pihak berwenang, agar tidak terjadi apa namanya masalah-masalah di kemudian hari ya. Eh, Itulah kajian pertama atau pembahasan pertama dari kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah taala. Yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian pertama ini singkat saja dulu ya, sebagai mukaddimah. Insyaallah nanti uh, kita akan melanjutkannya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi insyaallah dari kitab beliau ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanillahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.